Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyelesaikan dua surah yang terakhir dari Al-Qur'an, surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dua surah ini merupakan surah penutup dari Al-Qur'an. Dinamakan juga surah Al-Mu'awwidzatain. Surah Al-Mu'awwidzatain. Jadi kalau kita ditanya apa itu surah Al-Mu'awwidzatain? Dua, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Mu'awwidzatain artinya dua surah perlindungan. Dan subhanallah, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala meletakkan dua surah ini di akhir Al-Qur'an sebagai benteng perlindungan bagi manusia dari segala macam bentuk keburukan. Ya, subhanallah. Dan ini ulama kita mencoba membahas dan mencari hikmah mengapa dua surah ini menjadi penutup dari Al-Quran, terutama surah Qul a'udzu birabbin nas. Ketika ulama kita mengatakan, ketika di awal Al-Quran surah Al-Fatihah kita meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami meminta menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, dan kita minta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah tahu bahwasanya dalam perjalanan kita menjalani, mencari siratal mustaqim tersebut pasti ada saja hal-hal yang membuat kita melenceng dari siratal mustaqim tersebut atau jalan yang lurus tersebut. Maka seakan-akan Allah sengaja meletakkan dua surah ini di akhir Al-Quran untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya inilah surahmu wahai manusia. Apalagi dalam surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keburukan yang paling buruk yang menimpa manusia, yaitu waswasati syaitan, bisikan syaitan. Dan inilah yang sebab yang paling besar yang menggelincirkan seorang hamba dari siratal mustaqim tersebut. Siratal mustaqim tersebut. Maka subhanallah, makanya setiap kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan sampai dalam membaca Al-Quran kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan yang terkutuk. Ya, sebentar kita bahas bagaimana besarnya keburukan dari waswas syaitan ini. Jadi dua surah ini dinamakan surah Al-Mu'awwidzatain, dua surah perlindungan. Dan ketika Nabi SAW sebelum turun dua surah ini, jamaah sekalian, Nabi SAW sering membacakan doa-doa perlindungan kepada cucunya Hasan dan Husain dari keburukan apa saja. Dan ini diantara bentuk kepedulian Nabi kepada cucu-cucunya. Beliau sering mendoakan agar dilindungi dari keburukan dan dilindungi dari keburukan syaitan, dari kejahatan manusia. Nabi sering mendoakan Hasan dan Husain dengan doa-doa perlindungan. Namun ulama kita menyebutkan ketika dua surah ini turun kepada Nabi SAW, Rasulullah meninggalkan doa-doa tersebut dan cukup membaca dua surah ini sebagai bentuk perlindungan dan memohonkan perlindungan kepada cucunya Hasan dan Husain dari segala macam bentuk keburukan. Maka dua surah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita katakan hadiah karena memang dua surah ini merupakan surah yang paling melindungi seseorang dari keburukan. Apalagi yang paling membahayakan diri kita, semua sudah masuk dan disebutkan dalam dua surah ini. Ya subhanallah. Ketika Allah menyebutkan keburukan-keburukan dalam surah Al-Falaq dan kemudian menyebutkan keburukan yang paling besar dalam surah An-Nas, maka ulama kita menyebutkan dua perbedaan di antara dua surah ini. Ulama kita menyebutkan bahwasanya surah Al-Falaq merupakan surah yang kita disuruh berlindung dari keburukan yang datang dari luar, keburukan eksternal, keburukan yang datang dari luar, bukan dari diri kita, tapi dia datang dari orang lain, dia datang dari sesuatu yang lain. Ini inti dari
keburukan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Falaq. Adapun keburukan di dalam surah An-Nas, dia datang dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dua surah ini tidak bisa dipisahkan, karena segala macam bentuk keburukan sudah disebutkan di dalamnya untuk kita berlindung kepada Allah darinya. Makanya tidak heran kalau Nabi SAW mengatakan, qad unzila alayya suratun lam yura mislahunna qat. Telah diturunkan kepadaku sebuah surah yang tidak ada, istilah kita, tidak ada samanya, tidak ada yang menyaingi isinya dan kandungannya. Luar biasa jemaah sekalian, karena dia merupakan perlindungan dari segala macam bentuk keburukan. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Mari kita bahas satu-satu arti dan makna serta tafsir dari surah yang mulia ini. Ketika Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung, aku bergantung dan menyerahkan diriku kepada Rabbil falaq. Rabbi artinya sudah kita sebutkan, pemilik, penguasa. Al-falaq, Al-falaq kalau kita lihat terjemahan Al-Quran, terjemahan terbitan Departemen Agama, itu artinya subuh. Namun ulama tafsir berbeda pendapat apa makna dari kata-kata Al-Falaq di dalam surah ini. Ada yang mengatakan dia bermakna subuh, ada juga mengatakan dia itu bermakna artinya segala sesuatu yang keluar dari dalam tanah, sesuatu yang ditanam. Jadi jika ada sesuatu yang ditanam kemudian keluar dari dalam tanah, yang keluar itu dinamakan Al-Falaq. Al-Falaq. Ya, jadi segala macam bentuk tumbuhan yang keluar dari dalam tanah disebut juga Al-Falaq. Makanya Allah mengatakan falikul habbi wan nawa. Jadi itu dua tafsiran dari kata-kata Al-Falaq ini. Ya Allah mengatakan, qul, katakanlah Muhammad, a'udzu. Dan kata-kata a'udzu jemaah sekalian digunakan dalam bahasa Arab untuk berlindung dari sesuatu yang menakutkan menuju kepada sesuatu yang aman. Kalau kita mengucapkan a'udzu, jadi orang-orang Arab betul-betul paham ketika dia mengucapkan kata-kata a'udzu, berarti ada sesuatu yang menakutkan yang dia lari darinya, yang dia mencari tempat yang aman dari sesuatu yang menakutkan tersebut. Dan siapakah tempat berlindung yang paling aman kecuali yang memiliki segala apa yang ada di alam semesta ini? Rabbuna, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat berlindung yang paling aman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kata-kata a'udzu digunakan dalam bahasa Arab untuk berlindung dari sesuatu yang menakutkan menuju tempat yang aman. Jadi hadirkan di dalam hati kita ketika kita membaca surah ini. Ketika kita membaca surah ini, baru kita baca a'udzu, kita menghadirkan di dalam hati kita bahwasanya kita ini sedang berlindung dari hal yang menakutkan menuju tempat perlindungan yang paling aman. Tidak ada lagi tempat yang aman selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan saya anak kecil misalnya, ketika ada sesuatu yang dia takutkan, dia dikejar sama temannya, mau dipukul misalnya ya, atau pokoknya ada sesuatu yang menakutkan dari anak kecil itu, lalu dia lari. Kemana dia lari? Menurut dia tempat yang paling aman untuk dia berlindung adalah orang tuanya. Dan ketika dia berada di orang tuanya atau bapaknya, apalagi kalau sudah sama bapaknya, rasa takut itu akan hilang seketika. Hilang. Dia sudah merasa aman dan tidak ada lagi rasa gelisah di dalam hatinya. Bagaimana lagi ketika seorang hamba merasakan betul-betul di dalam dirinya ketika membaca surah ini bahwasanya segala macam bentuk keburukan dia sedang berlindung dan meminta kepada Sang Khalik yang menciptakan segala keburukan itu sendiri, dan yang di tangannya lah segala sesuatu, dan tidak ada yang dapat membahayakan dirinya ketika dia berlindung kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi manusia tersebut. Ya, maka sekali lagi kata-kata a'udzu di dalam surah ini artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sesuatu yang menakutkan menuju kepada
sesuatu yang atau tempat yang paling aman itu Allah Subhanahu wa taala. Bi Rabbil Falaq, Tuhan yang menguasai subuh. Kita ambil pendapat saja, kita ambil pendapat yang mengatakan yang menguasai waktu subuh, karena ini yang paling banyak dipilih oleh para ulama kita. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai subuh. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan 4 macam jenis keburukan. Pertanyaannya sekarang, mengapa Allah memilih kata-kata subuh di sini? Tuhan yang menguasai subuh, kenapa harus kata-kata subuh di situ? Padahal Allah bisa mengatakan, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai alam semesta misalnya, Tuhan yang menguasai bumi, Tuhan yang menguasai langit. Tapi di sini Allah memilih kata-kata subuh. Dan ulama kita mengatakan tidak mungkin ada kata-kata di dalam Al-Quran yang Allah pilih, melainkan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, pasti. Maka sebagian ulama mencoba mengkaji mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata subuh di sini. Ternyata ya mas sekalian, ini masalah ijtihadiyah. Ya, masalah pendapat boleh diterima dan boleh tidak, karena hanya pendapat dari manusia dan segala kebenaran itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mencoba mengkaji hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata subuh di surah ini, karena keburukan-keburukan yang terjadi yang akan disebutkan di dalam surah ini rata-rata terjadi di malam hari. Keburukan, misalnya keburukan malam apabila telah gelap gulita, keburukan tukang-tukang sihir yang melancarkan sihirnya, keburukan orang yang hasad. Rata-rata keburukan-keburukan yang terjadi dalam surah ini itu terjadi pada malam hari. Ya, dan sebagai ulama menyebutkan bahwasanya seakan-akan manusia ketika berada atau mengalami keburukan ini, dia berada di dalam kegelapan. Maka seakan-akan surah ini seperti cahaya subuh yang mengeluarkan manusia dari gelapnya keburukan tersebut. Bukankah kalau subuh itu, dia mengeluarkan subuh itu, ya dinamakan subuh al-falak, karena cahaya subuh itu keluar dari gelapnya malam. Ya, makanya kalau kita lihat tanda masuk waktu subuh itu, kita lihat seperti garis yang ada di langit, kemudian ada semacam cahaya keluar dari garis tersebut, cahaya yang putih. Itulah cahaya subuh. Ya, seakan-akan dia keluar dari gelapnya malam untuk memberikan cahaya kepada bumi dan kepada manusia. Dan subhanallah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai subuh. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, wahai manusia, inilah surah yang mengeluarkan kalian dari segala macam keburukan, sebagaimana subuh mengeluarkan gelapnya malam. Sebagaimana subuh mengeluarkan gelapnya malam, menghilangkan gelapnya malam. Seakan-akan Allah ingin meyakinkan kita dengan kata-kata al-falak ini bahwasanya, wahai manusia, yakinlah jika kalian membaca surah ini, kalian akan keluar dari segala macam bentuk keburukan yang aku sebutkan di dalam surah ini, sebagaimana subuh mengeluarkan gelapnya malam itu. Subhanallah. Ini diantara hikmah ulama kita sebutkan. Lalu Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia dan dari kejahatan apa saja yang Allah ciptakan. Ini dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum, dari segala macam keburukan yang Allah ciptakan. Subhanallah. Sebenarnya kalau kita mengucapkan ini min syarri ma khalaq, sudah mewakili semua. Sudah mewakili semua keburukan apa saja yang menimpa kita, Allah yang akan melindungi kita darinya. Allah yang akan melindungi kita darinya. Jadi ketika kita mengucapkan min syarri ma khalaq, pertama ketika kita mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq, hadirkan di dalam hati kita, kita merasakan bahwasanya kita sedang berinteraksi dan meminta perlindungan kepada Tuhan yang di tangannya lah segala sesuatu, yang di tangannya lah dia dengan mengatakan kun fayakun, maka keburukan itu hilang seketika. Hadirkan di dalam hati kita ketika kita berlindung, jangan sekedar dibaca saja. Makanya kalau ada orang, Ustaz, saya sudah baca surah Al-Falaq, tapi saya masih merasa takut. Mungkin kita belum istilahnya merenungi, mengetahui maknanya secara dalam, arti dari kalimat-kalimat yang disebutkan di dalam surah ini. Makanya semakin kuat keyakinan kita bahwasanya surah ini melindungi kita dari keburukan, semakin Allah cepat hilangkan keburukan itu, insya Allah.
Jadi semakin kuat keyakinannya orang terhadap bacaan-bacaan Al-Quran yang dia baca, semakin cepat hilang keburukan itu, insya Allah. Semakin cepat hilang keburukan itu. Jadi hadirkan di dalam hati kita, kalau kita sedang berlindung kepada Tuhan yang menguasai apa yang ada di alam semesta ini, termasuk keburukan-keburukan yang terjadi. Min syarri ma khalaq, dari segala macam bentuk keburukan. Apa saja? Sampai keburukan di dalam jiwa kita. Jadi jiwa kita sendiri ini atau diri kita sendiri memiliki keburukan. Makanya di dalam khutbatul hajah, khutbah salat Jumat, Nabi tidak pernah meninggalkan kata-kata wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Nabi tidak pernah tinggalkan itu karena Nabi paham, Nabi tahu sampai keburukan diri, sampai diri ini memiliki keburukan. Bukankah Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa dan hawa nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah bukan saja dari godaan syaitan, bukan saja dari keburukan jin, keburukan tukang sihir misalnya, tapi kita juga berlindung dari keburukan diri kita. Karena keburukan diri kita ini banyak. Kita diciptakan sebagai makhluk yang banyak kekurangan, termasuk keburukan istri, anak dan anak-anak kita. Istri dan anak-anak kita juga punya keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah agar dilindungi dari keburukan istri dan anak-anak kita. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian sebagian adalah musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah. Itu Allah ingatkan dalam Al-Quran. Jadi sampai istri dan anak-anak kita punya keburukan, makanya kita berlindung kepada Allah. Makanya disunnahkan kepada pengantin baru, ini calon-calon pengantin baru ya, sebagian ikhwah kita, disunnahkan kepada ketika mendatangi istrinya, dia memegang ubun-ubunnya dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaiha. Harus wajib dihafal ini calon pengantin baru, ya, agar dilindungi dari keburukan istrinya nanti. Betapa banyak rumah tangga yang awal-awalnya harmonis, tapi 1-2 bulan cerai, ya 1 tahun cerai. Karena apa? Dia tidak tahu bagaimana, dia tidak berlindung kepada Allah pada saat dia pertama kali menemui istrinya dari keburukan jiwa istrinya. Makanya itu disunnahkan kepada kita membaca doa tersebut ketika pertama kali menjumpai istri kita yang sudah sah bagi kita, jemaah sekalian. Jadi termasuk istri dan anak-anak, termasuk dari min syarri ma khalaq, kita berlindung kepada dari keburukan dirinya. Jadi secara umum min syarri ma khalaq, dari segala macam bentuk keburukan yang Allah ciptakan. Lalu Allah menyebutkan, menghususkan 3 jenis keburukan yang Allah sebutkan dalam surah ini. Allah mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah bertambah gelapnya. Kemudian wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniupkan mantra-mantranya di tali-tali yang dia ikat. Buhul-buhul artinya yang dia ikat. Kemudian Allah mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Pertanyaannya sekarang, ketika Allah menyebutkan min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala yang diciptakan, sebenarnya cukup sampai di situ. Tapi kenapa Allah menyebutkan dan menghususkan 3 macam keburukan ini? Padahal sudah masuk sebenarnya 3 macam keburukan ini sudah masuk sebenarnya di ayat min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala yang Allah ciptakan. Tapi kenapa disebutkan secara khusus 3 jenis keburukan ini? Ulama kita mengatakan bahwasanya karena 3 jenis keburukan ini bahayanya lebih besar dibandingkan keburukan-keburukan yang lain. 3 jenis keburukan yang disebutkan dalam surah ini, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang hasad atau dengki, lebih besar bahayanya dibandingkan keburukan-keburukan yang lain. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang Allah sebutkan dalam surah ini. Allah mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari kejahatan malam ketika dia semakin bertambah gelap. Mana lebih besar atau mana lebih banyak
kejahatan terjadi di siang atau di malam hari? Di malam hari ya tentunya. Kalau kita melihat, kalau kita perhatikan, perampokan, pembunuhan, begal, apalagi kriminal-kriminal yang terjadi yang sangat menakutkan manusia di hari-hari ini terjadi di malam hari. Meskipun ada yang terjadi di siang hari, tapi lebih banyak yang terjadi di malam hari. Lebih banyak yang terjadi di malam hari. Bukankah binatang-binatang buas, ular, anjing, apalagi hewan-hewan yang membahayakan, termasuk juga yang merusak, hewan-hewan yang merusak, tikus, apalagi itu semuanya rata-rata keburukannya terjadi di malam hari. Ini coba kita perhatikan. Bahkan sebagian ahli meneliti bahwasanya ada sebagian hewan binatang buas itu yang penglihatannya itu lebih tajam ketika di malam hari. Binatang-binatang buas ada sebagian yang penglihatannya itu lebih tajam ketika di malam hari dan beraksi ketika di malam hari. Termasuk ular yang paling kita takutkan, misalnya anjing. Makanya ini semua masuk dalam kata-kata wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi ketika kita membaca surah ini, insyaallah dengan keyakinan kita kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Jadi sebagian orang menyangka bahwasanya kalau kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kita akan dilindungi dari jin dan setan. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Semua macam yang tidak disukai oleh manusia, kita berlindung darinya dengan surah ini. Subhanallah. Jadi kita betul-betul rasakan itu, kita betul-betul hadirkan di dalam hati kita bahwasanya ketika kita membaca surah ini ketika di malam hari, aman sudah, tidak ada lagi yang kita khawatirkan. Karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Keburukan kriminal, keburukan kejahatan manusia, perbuatan dosa manusia, keburukan hewan-hewan, binatang-binatang buas, berbisa, keburukan jin, syaitan dan sebagainya. Kita dengan surah ini insya Allah akan menjadi benteng perlindungan dari keburukan tersebut, jamaah rahimakumullah. Dan jiwa manusia itu memang semakin ada semacam rasa takut yang muncul ketika dia berada di tempat yang gelap. Meskipun dia sudah hijrah, dia sudah paham sunnah, dia sudah belajar, tapi kadang kalau kita disuruh pergi dulu ambil motor di situ di belakangnya sawah itu, tidak ada lampu, tidak ada penerangan, bagaimana? Pasti ada perasaan meskipun kita sudah paham, pasti ada rasa-rasa takut juga. Karena memang itu sudah dimasukkan di dalam jiwa manusia rasa takut yang artinya takut tabii, istilah ulama kita. Takut yang secara fitrah muncul di dalam jiwa manusia. Makanya ketika Nabi Musa, Allah mengatakan lemparkan tongkatmu, dan berubah tongkatnya menjadi ular. Pertama kalinya Nabi Musa melihat tongkatnya menjadi ular, Nabi Musa takut. Padahal dia seorang nabi. Lalu Allah mengatakan la takhaf, jangan kau takut, innaka antal a'la, engkau adalah orang yang dimuliakan, yang ditinggikan oleh Allah. Jadi wajar, bagaimanapun tingginya ilmu kita misalnya, atau bagaimanapun kita sudah belajar, tapi kadang memang sebagai fitrah di dalam jiwa kita, sebagai manusia yang banyak kekurangan, ketika ada tempat-tempat yang gelap, pasti ada rasa-rasa takut dan khawatir. Makanya Allah menyebutkan min syarri ma khalaq, berlindunglah kepada Allah dengan menyebutkan surah ini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah bertambah gelapnya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniupkan sihirnya, mantra-mantranya pada buhul-buhulnya. Buhul-buhul artinya semacam tali yang tukang sihir itu ikat, kemudian dia tiupkan, baca-baca di situ mantra-mantra. Ketika dia sudah ikat talinya itu, kemudian dia tiupkan atau dia baca-bacakan mantranya atau baca-bacanya, biasanya sihirnya itu sudah bereaksi kepada orang yang dikenakan sihir. Maka kalau orang meruqyah, biasanya sudah diruqyah misalnya, tapi jinnya belum juga mau keluar. Kenapa? Karena jin itu terikat dengan buhul-buhul yang disimpan oleh orang yang melakukan sihir. Makanya biasa orang yang kesurupan itu ditanya, kamu disuruh, jinnya ditanya, kamu disuruh atau tidak? Ya kalau dia bilang disuruh, apakah kamu terikat dengan buhul-buhul atau semacam mantra-mantra, semacam benda-benda yang
jiwa dari jin tersebut terikat pada benda tersebut yang dilakukan oleh tukang sihir. Makanya ditanya jin itu, ketika dia menyebutkan iya ada semacam benda di bawah tangga misalnya, atau di bawah WC atau di dekat WC, ketika didapati buhul-buhul itu dibakar, benda jimat itu dibakar, maka insya Allah jinnya akan keluar dan pengaruh sihirnya akan hilang, insya Allah. Maka ini keburukan yang sangat berbahaya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan mantra-mantranya di buhul-buhul atau tali-tali yang dia ikat untuk melancarkan sihirnya tersebut. Dan kemudian di sini Allah sebutkan syarri an-naffasat. An-naffasat artinya wanita-wanita tukang sihir. Mengapa disebutkan wanita dan tidak disebutkan laki-laki? Apakah laki-laki tidak masuk, laki-laki yang melakukan sihir tidak masuk dari ayat ini? Masuk juga. Tapi kenapa dikhususkan penyebutan wanita? Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Ulama kita menjelaskan bahwasanya ada beberapa alasan mengapa dikhususkan penyebutan wanita di dalam ayat ini. Ya, pertama, karena wanita terkhusus di zaman Arab jahiliyah dulu, wanitalah yang paling banyak melakukan sihir tersebut. Karena kurangnya pekerjaannya tidak sama dengan kaum laki-laki yang bekerja di luar rumah. Adapun wanita mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan. Setelah itu karena tidak ada lagi kegiatannya, maka syaitan membisikkan di dalam hatinya untuk sibuk dengan melakukan dan terjun kepada dunia sihir. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa dikhususkan penyebutan wanita dalam ayat ini? Karena keburukan di dalam jiwa wanita lebih besar dibandingkan keburukan pada jiwa laki-laki. Itu sebagian pendapat. Apa alasannya? Mengapa wanita lebih besar keburukannya dibandingkan keburukan jiwa laki-laki? Bukankah wanita ada waktu-waktu di mana dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak membaca Al-Quran? Pada saat apa? Pada saat haid dan nifas. Apalagi kalau nifas 40 hari tidak sholat. Bayangkan 40 hari tidak sholat kalau nifas setelah melahirkan. Maka syaitan mengambil kesempatan untuk membisikkan kejahatan di dalam jiwa wanita tersebut, sehingga keburukan jiwa wanita lebih besar. Keburukan jiwa wanita lebih besar dibandingkan keburukan jiwa laki-laki. Ini jemaah sekalian. Ya, maka ini diantara alasan. Tapi ada juga ahli tafsir yang mengatakan nafasati di sini artinya jiwa-jiwa. Itu pendapat yang kedua mengenai arti dari an-nafasati. Jadi dua tafsirannya ya. Pertama wanita-wanita, yang kedua adalah jiwa-jiwa. Tapi banyak ulama juga yang memilih pendapat ini. Min syarri nafasati, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa mereka. Keburukan jiwa-jiwa tukang sihir tersebut. Karena sihirnya wanita itu lebih besar keburukannya dibandingkan sihir yang dilakukan oleh laki-laki. Wallahu taala alam. Min syarrin nafasati fil uqad, kita berlindung kepadanya. Kemudian min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad, dengki apabila dia dengki. Setelah kita mesiriati, ini penyakit yang paling berbahaya jemaah sekalian. Wa naudzubillah min dzalik. Makanya doanya para sahabat kaum muhajirin kepada saudaranya kaum ansor yang ada di Madinah, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami ya Allah ghil, rasa dengki, hasad kepada orang-orang beriman. Innaka antar raufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyayang kepada hamba-hambamu. Jadi hasad ini jemaah sekalian adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya yang terjadi sampai pada orang-orang yang beriman. Dan apa pengertiannya hasad itu? Apa artinya hasad? Hasad, kata para ulama kita, di antaranya pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan hasad itu adalah al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah perasaan benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada diri orang lain. Jadi sekedar rasa benci, muncul perasaan benci di dalam diri kita
terhadap nikmat yang ada pada diri saudara kita, itu sudah termasuk hasad. Wa na'udzubillah min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada jiwa manusia yang tidak ada hasad di dalamnya. Pasti semua jiwa manusia memiliki hasad. Tapi beliau mengatakan, walakinnal karimu yukhfi, akan tetapi orang-orang mulia menyembunyikan perasaan hasad itu dan tidak menampakkannya. Adapun orang-orang yang buruk menindaklanjuti perasaan hasad itu dan kemudian melancarkan atau melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kejahatan, bisa menyebabkan keburukan pada jiwa orang yang dia hasad kepadanya, pada diri orang yang dia hasad kepadanya. Maka na'udzubillah min dzalik, jamaah sekalian. Bukan keburukan yang terjadi pertama kali di permukaan bumi gara-gara hasad. Iblis keluar dari surga apa? Gara-gara hasad. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa lebih baik. Dan hasad kemudian pembunuhan pertama yang terjadi di permukaan bumi ini. Dua anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Habil diterima kurbannya, sedangkan Qabil tidak diterima kurbannya. Maka Allah mengatakan, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Aku akan betul-betul akan membunuhmu. Padahal saudara kandungnya. Maka jangan heran kalau hasad bisa membuat manusia menghalalkan segala cara. Padahal dia mungkin orang-orang berilmu. Ini anaknya Nabi ini. Bisa saja hasad pembunuhan terjadi pada alumni pesantren misalnya kepada saudaranya. Kenapa? Karena ketika orang mengalami hasad tidak bisalah dia kendalikan dirinya. Pokoknya yang penting dia bisa mencelakai orang yang dia hasad kepadanya. Wa na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam surah An-Nas. Ya, intinya surah An-Nas satu saja. Kalau tadi di surah Al-Falaq keburukan-keburukan terjadi yang datang dari luar, Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah di surah An-Nas dari keburukan yang paling berbahaya, min syarril waswasil khannas. Coba kita bayangkan. Allah mengatakan dalam surah Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Rabbi itu merupakan sifatnya Allah, sifat dari Allah. Maka dalam surah Al-Falaq kita berlindung kepada Allah dengan satu sifatnya Allah dengan 3 macam atau 4 macam jenis keburukan. Jadi satu sifatnya Allah kita berlindung dengan 4 macam keburukan. Di surah An-Nas terbalik, Allah menyebutkan 3 sifatnya, 3 sifat Allah. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Rabbin nas, malikin nas, raja manusia, yang merajai manusia. Itu di antara sifatnya Allah, raja dan menguasai manusia. Ilahin nas, sembahan yang manusia menyembah kepadanya. Al-ilah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat Allah kita disuruh berlindung dengan 1 macam jenis keburukan. Jadi saya tanya, mana kira-kira yang lebih berbahaya ketika Allah menyuruh kita berlindung dengan 1 sifatnya, dengan 4 macam keburukan, atau dengan kita berlindung dengan 3 sifat Allah tapi 1 macam keburukan saja? Mana yang lebih berbahaya? Yang kedua. Karena 3, bayangkan 3 sifatnya Allah disebutkan, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, 1 macam keburukan saja. Subhanallah. Berarti keburukan yang satu lebih berbahaya. Kenapa? Karena memang dia tersembunyi di dalam jiwa manusia dan kita tidak melihat keburukan tersebut. Dan makhluk yang membisikkan keburukan tersebut tidak kita lihat. Dan dia sudah bersumpah kepada Allah. Sebelum dikeluarkan dari surga dia mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in ya Rabb. Demi kemuliaanmu ya Rabb, saya betul-betul akan bersungguh-sungguh dan tidak akan pantang menyerah. La ughwiyannahum ajma'in, betul-betul aku akan menggelincirkan mereka dan akan mengajak mereka kepada nerakamu dan akan menyuruh mereka untuk membersamaiku di dalam neraka. Bahkan dalam surah Al-A'raf dikatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, saya akan mendatangi dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dan engkau tidak akan mendapati mereka termasuk orang-orang yang bersyukur.
Dia bersumpah di hadapan Allah. Maka Ibnu Abbas menafsirkan apa maksudnya mendatangi dari arah kanan, arah kiri, arah belakang, arah depan. Maksudnya kalau syaitan tidak bisa menggoda manusia dari sisi dunianya misalnya, atau di sisi perbuatan dosa, dia akan mendatangi kebaikannya. Syaitan mungkin tidak menggoda kita pergi mencuri, pergi berzina. Itu sudah tidak dia goda lagi kita dari sisi itu. Tapi dia datang dari kebaikan-kebaikan kita. Dia akan membisikkan di dalam hati kita, coba lihat, engkau adalah orang yang paling banyak ibadahmu, engkau adalah orang yang paling rajin mendatangi ta'lim, engkau adalah orang yang paling rajin berpuasa sunnah, engkau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, maka engkau lebih baik daripada saudaramu. Sehingga dia merasa bahwasanya, wah, saya betul-betul orang yang sudah suci hati saya, meskipun dia tidak ungkapkan. Maka ini sangat halus syaitan masuk min majrad dam, dari aliran darah manusia, kata Nabi, dia masuk secara halus sampai manusia tidak merasakan. Tidak merasakan perasaan-perasaan buruk yang kita rasakan kepada diri saudara kita, perasaan-perasaan yang tidak enak, perasaan-perasaan sombong, merasa diri lebih baik, kemudian merasa diri lebih suci, merasa diri segala apa yang kita rasakan itu semua datang dari bisikan-bisikan syaitan. Dia bisikan, kalau dia tidak bisa datang dari sisi itu, dia bisikan lagi, perbanyak ibadahmu, engkau tidak cukup dengan ibadah ini. Maka dia menggoda manusia untuk mendatangkan perbuatan bid'ah, sehingga ahlul bid'ah lebih susah untuk diajak kembali kepada kebenaran dibandingkan ahli maksiat. Kenapa? Kalau ahli maksiat disuruh kembali kepada kebenaran, dia mungkin menyadari, oh iya betul, saya berada dalam kesalahan. Tapi ahli bid'ah, dia merasa, apa yang kau tahu, saya ini betul-betul berada dalam kebenaran, kamu ini baru belajar, saya lebih kuat dalilku daripada kamu. Sehingga dia lebih gampang menuduh saudaranya. Dia lebih gampang menuduh bahwasanya yang belajar seperti ini adalah teroris radikal dan sebagainya. Itulah syaitan mendatangi mereka dari pintu-pintu seperti itu. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka sangat kita berhati-hati jemaah sekalian. Kita gunakan surah An-Nas ini untuk betul-betul berlindung kepada Allah dari keburukan yang paling besar, yang paling bahaya ini, yang akan menggelincirkan kita. Tidak bisa dia goda kita dari harta, dia akan datang dari sisi wanita. Tidak bisa dia datang dari sisi dunia, dia akan menggoda kita dari anak-anak kita. Subhanallah. Dan dari jabatan, dari apa saja yang dia tahu di mana kelemahan kita. Nah, kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Karena al-khannas artinya yang suka bersembunyi. Memang berbahaya keburukannya, tapi Allah menyebutkan di antara sifatnya al-khannas, suka bersembunyi, pengecut. Jangan takut. Gunakan surah ini untuk berlindung kepada Allah darinya. Dia akan lari. Kapan engkau selalu mengingat Allah dan tidak pernah lepas mengingat Allah, dia tidak akan berani mendekatimu. Makanya dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas ya Allah, saya tidak bisa mendekatinya. Ini berarti orang-orang yang gampang digoda oleh syaitan adalah orang yang belum ikhlas dalam ibadahnya. Orang yang belum ikhlas dalam ibadahnya. Ya, seperti itu. Jadi bagaimanapun besarnya keburukan bisikan syaitan itu, tapi Allah mengatakan dia adalah suka bersembunyi. Meskipun dia membisikkan keburukan di dalam dada manusia, tapi dia suka bersembunyi dan dia takut ketika orang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kejahatan jin dan syaitan, dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Dan kadang syaitan dari kalangan manusia lebih berbahaya dibandingkan syaitan dari kalangan jin. Kenapa? Karena syaitan dari kalangan manusia boleh jadi datang dari orang-orang terdekat kita, teman kita. Ambil saja itu, sedikit bunganya. Ya, ada dalilnya dari para ulama bahwasanya membolehkan mengambil bunga meskipun sedikit. Apalagi dari teman dekatnya. Inilah syaitan dari kalangan manusia. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka kita mesti berhati-hati, berlindung kepada Allah. Maka seorang tergantung dari temannya. Maka perhatikanlah kepada siapa kalian berteman. Kadang orang tidak bisa lepas dari keburukan disebabkan karena temannya. Tapi ketika dia meninggalkan teman-teman yang buruk, insya Allah Allah memudahkan dia untuk hijrah dan meninggalkan bisikan-bisikan syaitan tersebut. Demikian jemaah sekalian, masih banyak sebenarnya pelajaran dari dua surah yang mulia ini, tapi karena waktu yang membatasi kita, ya semoga yang sedikit ini bisa mewakili, kita katakan bisa mewakili apa yang
terkandung di dalam dua surah yang mulia ini. Dan insyaallah ba'da Ramadan insyaallah taala kita akan pindah ke tafsir surah yang lain insyaallah. Nanti kami akan tentukan biiznillah taala ba'da Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan dan memberikan kita taufik, memberikan kita kemampuan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci yang penuh mubarakah ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.